Ya, Bu Haji, jumlah siswa di Bantarjati 9 ada berapa, Haji? Untuk saat ini jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 terdiri dari 12 rombongan belajar, ada 405 siswa. Terus staf pengajarnya Bu Haji ada berapa? Bagaimana? Staf pengajarnya Bu? Staf pengajar yang pegawai negeri adalah 11, yang non PNS-nya ada 6, jadi jumlah keseluruhan 17. Lokal kelas kan ada berapa Bu Haji? Lokal kelas saat ini adalah 10, jadi masih kurang 2 lokal. 2 lokal ya Bu Haji? Ya. Bu Haji ini udah membina sekolah sampai sekolah ini berwawasan lingkungan. Ya. Udah tingkat internasional dari berbagai macam wilayah datang ke sini termasuk luar negeri. Ya. Nah, strategi Bu Haji ke depan apa tuh yang untuk bisa mempertahankan sekolah ini bisa terus bertahan jadi sekolah berwawasan lingkungan? Strategi yang pertama tentu tetap kita mulai dari guru selaku pendidik, karena saya sendiri SK-nya bukan kepala sekolah. Selaku guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Artinya harus menjadi guru yang sejati dulu. Mulai dari hati, aksi berarti. Kemudian yang berikutnya adalah wal asli, bahwa kita tidak ingin merugi setiap saat. Oleh karena itu niat dari hati yang tulus, kita totalitas bekerja, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita, insya Allah akan ada development, ada peningkatan. Dan jangan lupa bahwa kita juga tidak hidup sendiri. Setelah ada planning kita komunikasikan, kemudian kerjanya teamwork, tidak lepas excellent service dari semua pimpinan kita, baik instansi terkait maupun LSM, kemudian dunia usaha industri, toga, semuanya harus kerjasama, terutama komite sekolah dan dengan stakeholder di sekolah. Kita tidak juga merupakan learning, belajar terus-menerus, ingin mengembangkan diri lebih baik, dan insya Allah development itu ada. Nah ini Bu Haji, saya lihat itu banyak penghargaan-penghargaan yang diberikan dari berbagai macam pemerintahan, termasuk Presiden sendiri. Nah ini strategi Bu Haji bisa berhasil itu gimana tuh Bu Haji? Ya, yang tadi yang sudah saya katakan, strategi kita itu tadi kuncinya 7 langkah tadi, yaitu setelah ada planning, kita ada communication, kemudian kerjanya teamwork, kemudian keempatnya adalah excellent service dari leader termasuk kami selaku kepala sekolah kepada guru, kepada siswa, guru kepada siswa, termasuk pelayanan maksimal kepada orang tua siswa. Kita menjadi guru yang memang memiliki karakter, ilustrasinya mata kita melotot. Melotot bukan jadi galak, mata jadi melotot bukan, tapi tanggap kepada keadaan kondisi sekarang ini. Karena pendidikan itu tidak statis tapi dinamis. Kemudian kita juga memiliki kuping yang lebar. Kenapa telinga yang lebar? Apa keluhan, apa harapan, apa motivasi yang diinginkan, kita selaku motivator itu yang harus kita dengar semuanya. Kemudian kita juga harus memiliki mulut yang kecil. Jangan cerewet, nggak jelas itu. Tapi kita berbicara yang sudah menggunakan sistem yang tujuannya bisa dipahami oleh semua pihak. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki tangan lebar, jangan digenggam. Jadi kita harus selalu memberikan ingaso sungturodo, jangan hanya tuturi handayani. Jangan ingaso sungturodo, sesuai dengan arahan filosofi dari Bapak Pendidikan kita Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus mengacu kepada ingaso sungturodo, keteladanan dulu. Kalau ingin sekolah ini berkarakter baik, yang siswanya nanti akan menjadi anak yang cerdas dalam segala hal, tentunya harus ada keteladanan dari kita. Kemudian baru setelah siswa mantap, mampu, baru kita berikan dorongan, tuturi handayani. Kemudian baru di tengah-tengahnya kita membangun, kita selaku motivator, ingaso ing madya mangun harso, membangun di tengah-tengah. Bu, saya pernah ini banyak yang datang ke sini Bu ya, yang mengunjungi Bantarjati 9. Nah Bantarjati 9 ini kan kalau orang luar bingung Bu,
SD gratis tapi bisa untuk bisa meraih. Nah ini cukup luar biasa kan Bu. Nah itu yang datang dari negara mana aja Bu yang datang? Terima kasih. Perlu saya jelaskan, betul kata Pak Iwan, bahwa secara internal kita terbatas, tapi eksternal kita punya peluang. Bahwa prinsip pendidikan bukan tanggung jawab kita selaku pendidik, tapi tanggung jawab semua komponen. Nah di sini sudah terlaksana karena tadi adanya koordinasi, adanya excellent service dalam kita sendiri harus memberikan keteladanan dari diri. Kalau kitanya sudah baik, sudah kinerjanya sudah dianggap layak, mungkin rezeki itu bukan manusia yang ngatur tapi Allah. Termasuk banyaknya yang sebanding ini merupakan rezeki. Hablum minanas, tapi juga hablum minallah dari Allah. Kepercayaan itu anugerah yang harus kita syukuri. Yang datang ke sini diantaranya kalau yang mancanegara dimulai dari Nepal, Swedia, Malaysia, Korea, kemudian Jepang, sudah 3 kali ke sini. Brunei, ya, dan yang Indonesia Timur juga NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, yang di dalam wilayah Jawa Barat sendiri dari mulai Bandung Barat, kemudian Kuningan, Sumedang, Garut, dan alhamdulillah wilayah Bogor, kota maupun kabupaten pun kita syukuri. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita sebarkan ini bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat akan kita bawa pulang, Pak. Betul. Jadi kalau kita mendapat penghargaan dari Presiden, kemudian mendapat reward dari mana, itu hanya salah satu keuntungan. Tapi keuntungan yang besar yang kami sangat syukuri adalah ini yang akan kita bawa nanti. Kepuasan batin anak kita sudah berkembang sampai sudah diundang mendapat penghargaan dari UNEF, dari PBB, kemudian insya Allah pada tanggal 27 sampai tanggal 2 Maret ini anak kita diundang untuk ke Jepang, gitu. Ya, untuk presentasi mewakili Indonesia Bantar Jatuh 9. Itu berapa orang Bu Haji yang di siswa yang diundang, dan sekarang sudah visanya sudah dapat segalanya, bahkan tahu bahwa pukul 23.30 pada pukul tanggal 27 kita sudah berangkat dengan Garuda Indonesia nomor segini. Ini sudah planningnya sudah sangat disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan INET Jepang ini. Yang berangkat ada 3 siswa. Ini hasil penelitian 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Bantuan dari mana Bu? Gitu. Bantuan alat untuk penelitiannya adalah dari INET Jepang. Oh gitu. Ya. Dana untuk anak ini ke sana gimana? Siswa, 3 siswa dan kepala sekolah selaku guru pendampingnya sudah didanai oleh Jepang. Oh, gitu. Jadi mungkin mohon saja kepada orang tua kami yang di Kota Bogor, karena tentunya kami membawa nama keseluruhan, motivasinya keuntungan lembaga, insya Allah berimbas kepada personal gitu. Mohon doa dan dukungan agar kami diberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas ini dan diberikan kelancaran, terutama keselamatan. Bu Haji, ada satu lagi nih Bu Haji nih. Ini pemerintah kita Kota Bogor itu mengharapkan ada ibu yayah di kota-kota lagi, di Kota Bogor khususnya. Nah, berbagai macam sekolah bisa untuk sama kayak ibu gitu. Nah, terus ibu sendiri dengan mandat dari Bapak Wali Kota itu gimana Bu? Ya, terima kasih. Tentunya sekali lagi saya sangat, menurut saya 3 kata ajaib. Satu, berterima kasih. Kemudian yang kedua kata tolong. Dan ketiga adalah maaf, terima kasih dan tolong. 3 kata ajaib yang bisa membesarkan kita. Inilah yang saya katakan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bogor dan reng-rengan sampai yang paling bawah, karena adanya motivator dari beliau, excellent service dari beliau, kami tidak ragu melangkah. Dan kemarin baru dilaksanakan sosialisasi untuk persiapan penilaian adiwiyata di Kota Bogor, baik tingkat SD, SMP, SMA. Sosialisasi ini mensosialisasikan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Bogor,
dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan bahwa ini satu anugerah untuk kami bahwa saya diberi Bantar Jati 9 diberi tugas untuk membimbing 10 sekolah binaan tahun ini insya Allah masuk menjadi Adiwiyata. Kemudian SMP itu ada kepala SMP yang sudah mendapat Adiwiyata juga, yaitu SMP 13 dan SMK-nya dan SMA adalah Wikrama. Jadi kalau dari jenjang pendidikan ini sudah terus bersama-sama dengan partisipatif yang tinggi, kemudian berkelanjutan, saya yakin ketika anak-anak SD Bantar 9 ini sudah memiliki karakter yang baik, minimal ramah lingkungan, melaksanakan 4R, 5R dan sebagainya, tidak akan putus mata rantainya, tapi di SMP berkelanjutan, di SMA berkelanjutan. Saya yakin di perguruan tinggi nanti menjadi mahasiswa yang tidak arogan, yang tidak sibuk untuk ego dirinya, tapi dia akan sibuk melestarikan Indonesia ini supaya ada pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan. Jadi IFSD, Education for Sustainable Development, akan terlaksana di Kota Bogor. Paling murah adalah senyum cling. Obi good job, good job. G-double-O-D-J, Obi good job, good job. Jadi kita G-double-O-D-J, Obi good job, good job. Oke deh. jadi memberi good job kepada Bapak wartawan ya. Apa good job itu artinya? Good job artinya kerja bantu. Kerja yang sangat. 2 jempol hadap Bapak. Keren, keren, keren. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak yang nanya nih, namanya siapa, ayo? Nama saya Aurora Putri Maharani dari kelas 3A. Siti Nurjati Aulia Hafiz dari 3A. Oh gitu. Ibunya namanya siapa? Namanya Listina. Dari bapaknya? Asep Sutisna. Rumahnya di mana? Kalau ya. Kalau ini? Ibu saya namanya Ika Yuniardi. Iya. Kalau ayah saya namanya Martin. Oh gitu. Terus harapannya apa ke depannya? Kedepannya sekolah ini makin bagus. Nah terus prestasi saya dan sekolah saya makin banyak. Iya. Diberi juga gitu. Oh gitu. Iya. Boleh saya ngobrol bentar? Iya. Mbak, maaf saya mengganggu nih. Nama Mbak siapa? Saya Dia Zikrila, dipanggilnya dia dari Dompet Duafa Republika yang bertempat di Parung. Oh gitu. Mbak, kok bisa berkesan di Bantar Jati 9 gimana Mbak? Ya, jadi kami punya program dari lembaga selama 6 bulan kami melakukan pelatihan dan salah satunya adalah magang di Bantar Jati 9. Kemudian dari sini kami mengambil banyak pelajaran, sharing ilmu seperti itu. Dan setelah ini nanti kami akan ditempatkan di daerah yang mudah-mudahan ilmu dari sini kami bisa terapkan di daerah sana. Amin. Dan kesannya di Bantar Jati 9 anak-anaknya luar biasa. Budaya yang terpenting, budaya yang dibiasakan di sekolah ini terutama kebersihan, kemudian kesehatan di lingkungan sekolah itu luar biasa banget. Mudah-mudahan itu harapannya sih bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Oh gitu. Iya. Makasih Mbak. Terus ini buah-buahnya kita tuliskan nama kita, terus kita tuliskan juga cita-cita kita. Motivasi kamu apa, coba ditunjuk, dibacakan. Nama saya Aurora, cita-cita saya mau jadi profesor. Oh, Kemudian motivasinya yang Udah lepas, jadi saya ingin lebih baik dari hari. motivasi hari ini itu ya, Nek? Saya bercita-cita menjadi dokter. Iya. Harapannya motivasinya yang tadi dibaca. Hari ini ingin lebih baik dari kemarin. Oh gitu. Terima kasih. Jadi pakai ini Pak, ini maksudnya tolong dijelaskan. Iya. Ini motivasi ini pokoknya. Ya, jadi kalau motivasi sebelumnya anak-anak diarahkan untuk menuliskan cita-cita, tulis namanya, kemudian cita-citanya, dan tiap pekan kita usahakan untuk membuat motivasi. Jadi tiap pekan kita ganti. Ada seperti ini, aku harus menggapai cita-cita, kemudian aku pasti bisa. Jadi nanti anak-anak diberikan post-it, kemudian ditempel berdasarkan namanya. Termasuk Gedung rapat 1 kan? iya. Bu Dr. Profesor Budi ke ditunjukkan ini.
Negeri Sembilan. Kupa Sekda, mana Bu Yaya? Aco. Ada Bu Yaya. Kan jadi justru mana nilai teh orang-orang petinggi ya Bu ya? Iya, betul.